Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang integral aljabar ya, yaitu pelajaran kelas 11 materi wajib semester 2. Ini juga bisa digunakan untuk persiapan menghadapi UTBK ya, karena semua soal saya ambil dari UTBK. Apa itu aljabar? Apa itu integral? Integral itu adalah anti turunan. Jadi kalau turunan itu pangkatnya turun, ini pangkatnya nambah. Integral ada tak tentu, tanpa batas, harus ditambah C. Kalau nggak ada apa-apa integral, ya jadi ada, jadi X. Kalau ada bilangan diintegralin, ya jadi bilangan X. Kalau pangkat diintegralin, pangkatnya bertambah 1 dan dibagi dengan pangkat plus 1 tadi. Kalau ada bilangan, bilangan boleh keluar dari integral. Itu ya, saya kira konsepnya. Integral itu tidak boleh ada variabel yang dikali. Nanti kalau ada kali, maka kita harus gunakan integral substitusi. Oke. Lalu pada integral tentu dia ada batas atas dan bawah. Nah, nilai dari integralnya, fungsinya kita integralkan, dan hasil pengurangan fungsi hasil integral atas dan bawah. Itu adalah nilai dari integralnya. Contoh. Ini hanya pengenalan aja ya. Kita suruh menggunakan integral substitusi. Ini kita misalin U. Jadi X-nya menjadi U-1. Dan batasnya berubah menjadi X plus 1. Bisa? Batasnya berubah ya. Sebesar X plus 1. Dah, disubstitusikan aja. Berarti ini X kuadrat tentunya menjadi 1 min U kuadrat. Ini menjadi akar U. DU, batasnya berubah jadi 1 dan 0. Jadi jawabannya yang E tersebut. Ya, ini soal paling gampang, hanya pengenalan. Lalu kalau ada nilai ya atas kurang bawah. Kita gunakan dari substitusi, yaitu X min 2 kita gunakan U. Batasnya jadi berubah, kita turunkan, jadi DX menjadi DU, dan X-nya adalah U plus 1. Berarti X-nya ini kita ganti U plus 1, 15 dia tetap. Dan batasnya berubah ya, jadi 0 dan 1. Oke, ini kita masukin ke dalam bisa? Bisa. Jadi U pangkat 1,5. Ya dong, U kali akar U dan 2 akar U. Akar itu pangkat setengah. Integral tadi adalah pangkatnya bertambah 1. Berarti ini ditambah 1. 3 per 2 tambah 1 itu adalah 5 per 2. Atau U kuadrat akar U. 5 per 2 jadi 1/4 menjadi 2 per 5. Ini pun juga begitu ya. Lalu yang ditanya adalah batasnya 0 dan 1. Kalau dimasukin 0 kan habis ya. Dimasukin 1 ya tetap 1 itu diapa-apain 1. 1 dikuadratin 1, diakarin 1 dan seterusnya. Jadi kita tinggal bilangannya aja sebenarnya ya. Tendang-tendangan habis dengan 15, ya udah tinggal 6 ditambah 20. 5 kali 4 26. Jadi jawabannya yang E tersebut. Oke. Next, ini juga gitu nih. Kita gunakan integral substitusi. Kita misalin X plus 1 dengan U, berarti X-nya 1 min U dikuadratin, batasnya juga berubah. Sehingga hasilnya menjadi persamaan dalam U-nya seperti jawaban yang E tersebut. Bisa ya? Jadi jangan lupa X-nya itu diganti dengan U min 1. Jelas? Kalau kuadrat ya tinggal dikuadratin aja. Kemudian ini sifat-sifat dari integral. Nggak ada apa-apa, integralnya jadi ada. Kalau integral bilangan boleh keluar. Integral batas yang sama pasti 0. Plus min boleh keluar dari integral. Kalau batasnya dibalik, nilainya jadi minus. Berlaku integral perjalanan dari A ke B lalu B ke C, maka dicoret sama dengan dari A ke C. Lalu terjadi integral pergeseran fungsi. Kalau X-nya dikurang, maka ke kanan, berarti batasnya bertambah. Kalau X-nya ditambah, berarti ke kiri, batasnya dikurang. Dan fungsi itu ada dua, ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Fungsi ganjil itu jika min-nya dari suatu nilai sama dengan min daripada fungsinya. Nanti fungsi ganjil, min tetap min, itu fungsi ganjil. Dimana nanti akan bersifat bahwa kalau dari min ke plus jadi 0. Kalau fungsi genap, enggak, min jadi plus. Oke.
Dan berlaku di sini dari min ke plus itu 2 kali min atau 2 kali plus. Lalu sifat integral yang berikutnya adalah tanda plus min batas bisa diubah dengan memasukkan. Jadi kalau ada min-min, maka min ini boleh masuk keluar, satu lagi masuk ke dalam. Ngerti? Min-minnya jadi masuk keluar dan ke dalam. Demikian juga kalau min-min, ini bisa diminkan lagi ya, jadi plus, diminkan lagi jadi plus. Jadi seperti itu. Sekali lagi, fungsi ganjil itu adalah min tetap menjadi min. Ini namanya sifat periodik. Contohnya apa? Ya pangkat ganjil. Contohnya apa? Sin. Sin itu fungsi ganjil. Oke, min ke plus itu bernilai 0. Kalau fungsi genap ya berarti pangkat genap atau cos. Itu ya kira-kira sifat-sifat integral. Ini sering ditanya. Kemudian ada rumus cepat. Teknik substitusi bisa digunakan dengan rumus ini. Tapi jika beda antara variabel yang di dalam fungsi dan di luar fungsi itu bernilai 1, maka tinggal dinaikin aja pangkatnya 1 ya, dibagikan dan fungsi ini diturunkan ya. Kalau tak tentu, kalau tentu ya batasnya berubah menjadi A itu masukkan ke fungsinya, B masukkan ke fungsinya. Jangan lupa dibagi turunannya ya. Dan tadi sudah merupakan fungsi. Kalau ini tadi kan pangkat, kalau ini integral fungsi berfungsi. Tapi sekali lagi syaratnya bedanya harus 1. Kalau nggak 1 kita tetap gunakan substitusi. Nanti dengan soal akan tahu. Nah ini tadi yang saya sebut sebagai integral fungsi berfungsi. Kita bisa gunakan rumus karena kebetulan di sini beda pangkatnya 1. Iya dong, X kuadrat dan X. Kita gunakan substitusi biasa dulu ya. Ini kita misalin U. Berarti DU-nya 2 X dx dong. Berarti dx-nya DU per 2. Ini jadi U. Oke, sekarang kita ganti itu. Jadi menjadi FU. Batasnya juga berubah ya. Menjadi X kuadrat plus 1. Jadi kita ubah. Sekarang jadi FU, DU. Nah, dx-nya itu adalah DU per 2X. Berarti kecoret. Jadi ini bisa habis. Berarti kalau gitu sama artinya dengan integral dari apa? FU DU dengan batas 1, 2. FUDU itu bisa diganti Fx dx boleh, F apel d apel boleh, F jeruk d jeruk. Ya udah, karena ini integral Fx dx udah ada, ya sama aja dengan FUDU dengan batas yang sama. Jadi setengah kali 6/3. Sekarang saya gunakan ya, tanpa substitusi dengan menggunakan rumus ini. Masih ingat gimana caranya? Batasnya berubah. 0 cemplungin ke fungsi, 1 masukin ke fungsi. Berubah batasnya. Jadi 0,2. Oke. Jadi 1,2 ya. Lalu ini kan tadi diturunkan. Turunannya berapa? Turunannya adalah ini 2x dibagi x-nya kecoret jadi setengah Fx dx. Udah ada kan Fx dx-nya? Udah, ya udah setengah keluar dan dia 6/3. Bisa ya? Tolong dipahami ini menggunakan rumus cepat fungsi berfungsi tanpa gunakan integral substitusi yang sebenarnya. Tapi syaratnya ini bedanya harus 1. Kalau nggak 1 dia nggak bisa. Oke? Next, hanya pengertian integral aja. Nah, seperti ini namanya integral. Jadi kalau fungsinya kecil diintegralin jadi gede gitu loh. Jadi nama integral nih. Kayak gini namanya integral fungsi f kecil batasnya 0,1 itu hasilnya 3. Ini artinya membaca kayak gini. Ya, 0,1 itu 3. Nah, fx-nya apa? Ax plus bx integralin. Kalau nggak ada X kasih X, kalau ada X pangkatnya nambah dan dibagikan. Kebetulan batasnya 1 dan 0. Kalau 0 kan habis ya, tinggal masukin 1 aja. Gantiin X-nya 1, gantiin X-nya 1. Ya udah, nggak perlu nyari AB ya. Kalau hanya mendapatkan 2A plus B kan tinggal dikali 2 saja. Jadi jawabannya adalah 6. Oke. Wah, ini nih sudah pakai fungsi ganjil, fungsi genap. Fungsi ganjil itu kalau min ya min, kalau plus ya plus, konsisten sehingga min plus jadi 0. Fungsi genap walaupun min tetap jadi plus gitu ya. Oke, sehingga kalau dari min ke plus bisa kali 2 kali plus atau 2 kali min. Nah, ini katanya bahwasannya fungsi genap. Tuh, kalau fungsi genap berarti dari min 4 ke 4 itu 2 kali dari 0 ke 4. Sementara kita tahu bahwa sin itu merupakan fungsi ganjil. Jadi kalau fx kali sin x, ya berarti jadi ganjil dong. Jadi fungsi itu kebalikan bilangan. Kalau kebilangan kan ganjil kali genap, itu hasilnya menjadi genap. Kalau fungsi enggak,
ganjil dengan genap tetap fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil berarti min 4 ke 4 itu bernilai 0. Nah, sekarang ini plus kita pecah ya. Ngerti nggak? Ini kan kita pecah. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ngerti? Nah, yang di sini tadi ini fungsi genap itu ganjil, ini berlaku ganjil. Min 4 ke min 4 pasti 0. Paham? Dan yang fx itu fungsi genap. Kalau fungsi genap itu berarti dari min 4 ke 4 itu 2 kali 0, 4. Jadi fx 0,4-nya dapat. Yaitu dibagi 2 aja. 4. Nah, sekarang sesuai yang ditanya, kita gunakan integral perjalanan tadi. Sesungguhnya min 4 ke 2 itu sama dengan min 2 ke 0 dan 0 ke 4. Diketahui bahwa min 2 ke 4 itu 4. Nah, berarti 0,4 fx dx tadi kan 4 ya. Berarti pindah ke sana. Jadi integral batas min 0 fx dx bernilai 4 kurang 4, 0. Berarti jawabannya A. Hati-hati lo ya, dipahami fungsi ganjil, fungsi genap dengan baik. Genap itu manusia. Kadang-kadang min dianggap sebagai plus. Oke. Nah, kalau fungsi ganjil itu fungsi Tuhan, konsisten. Min ya min, plus ya plus gitu. Konsepnya demikian. Kemudian nah ini beda 1 ya. Kalau beda 1 bisa kita gunakan ini cara cepat ya. Tapi kita substitusi juga nggak apa-apa. Sama aja ya. Kita misalin dan seterusnya. Ketemulah jawaban yang C. Sekarang saya pakai cara cepat. Pakai cara ini nih. Gimana caranya? Ini ya dibagi turunannya. Turunan dari E kuadrat plus 1. 3E kuadrat kan. Ini kan pangkatnya setengah. Nambah 1. Jadi 1/2. Paham? Ini diem. Ini turunin. Ini tadi bertambah 1. Ini kan akar tuh pangkat setengah. Sekarang jadi F. Akar F. Gitu. Iya dong. Kenapa? Karena integralnya kan pangkat setengah, berarti 1/2. Maksudnya F ini adalah E kuadrat plus 1. Ya udah coret, dapat ya. Seperti jawaban yang C tersebut. Nah, balikin lagi bahwa F-nya itu adalah fungsi dari di dalamnya aja loh ya, E kuadrat plus 1. Gitu. Persis seperti jawaban yang C tersebut. Bisa dipahami? Ini manipulasi aljabar aja ya. Tolong difaktorkan. Ingat A kuadrat min B kuadrat. A plus B A min B. Ini difaktorkan, X-nya keluar. Ternyata kecoret. Iya, ada yang kecoret. Nah, ini bisa dibagikan tuh. Ya dong, menjadi X min seper X. Tinggal kita kuadratin. Kiri kuadrat, kanan kuadrat, 2 kiri kanan. Nah, tinggal diintegralin. Pangkatnya nambah dan bertambah 1 tanpa batas, berarti muncullah C. Jadi seperti jawaban yang B tersebut. Oke. Kemudian berikutnya, nah, ini pangkatnya nggak 1 bedanya ya. Jadi kita nggak bisa pakai cara cepat tadi. Ya terpaksa kita harus jujur menggunakan integral substitusi yang ribet, yaitu akar X plus 3 kita misalin. Akar X-nya ketemulah U min 3. Lalu kita turunin ya, berarti DU-nya sama dengan seper akar X dx. Seper akar X. Ingat ya, turunan akar. Kalau mau cepat tinggal seper 2 kali akar. Atau bisa kalian dengarkan video tentang turunan yang khusus ya. Oke, batasnya berubah ya. Dimasukin ke dalam X-nya itu adalah 1, ketemu 4, masukin 36, ketemulah 9. Ya, dan dx-nya bisa kita ganti menjadi 2 akar UDU. Oke, sekarang jadi berubah, batasnya demikian. Bilangan boleh keluar dari integral. Batasnya udah berubah dan kecoret ya akarnya ya. Nah, oke. Ini tinggal ditambah 1 aja. Oke. Jadilah seperti itu. Akar itu pangkat min itu adalah akar. Ya. Nah, tentunya ini adalah persamaan tersebut ya. Sehingga kita bisa mendapatkan ya tinggal dimasukin aja. Tinggal dikurangkan saja. Dari min 2 dari mana? Dari min setengah naik ke atas. Ketemu ya? Jawabannya yang B tersebut. Next, berikutnya. Nah, sama ini. Kita fungsi apa ya? Ya fungsi sendiri ya. F min X bukan fx nih, tapi F min X sama dengan fx min 3. Itu ingat persamaannya. Oke? Dan berlaku perjalanan 15, 35, 13 ke 35 ya. Coba kita pahami dulu pakai integral perjalanan tadi. Dari 1 ke 5 sama artinya dengan 1 ke 3, 3 ke 5. Katanya dari 1 ke 5 itu adalah 2. Jelas ya. Nah, lalu ini persamaannya dari
berapa ini? 3/5. 3/5 udah ada ya, min 3. Dapat ya? Min pindah jadi plus, jadi integral 1/3 itu 5. Nah, yang ditanya itu adalah integral min 1 sampai min 3 sampai min 1. Kayak tadi loh. Min ini boleh keluar, satunya ke dalam. Berarti kayak gini. Nah, oke. Lalu ini kita balik ya, 1/3 ya. Tapi jadinya jadi plus. Soalnya tadi diminkan lagi. Paham? Nah, baru ini kita gunakan bahwa f min x itu tidak lain dari fx min 3. Ya udah, ini dipecah kan? Jadi fx dan 3. Integral 1/3 udah kita dapatkan tadi, dia bernilai 5, min, masih ingat integral dari 3? Ya 3x. Jadi 3, x-nya tinggal atas kurang bawah. Dapat? Yaitu 5 min 6. Ya kan? Yaitu bernilai min 1. Jawabannya yang C tersebut. Perhatikan soal ini bagus sekali ya, bukan fungsi genap tapi fungsi ya definisi lah gitu. Sama ini juga kita pakai fungsi definisi, yaitu f min x sama dengan 3fx. Kita gunakan perjalanan kali ya, tadi masih ingat. Yaitu bahwasannya kalau ada fungsi seperti ini, oke, yaitu min 4/4, itu artinya kan sama dengan min 4/0 dan 0/4. Masih ingat perjalanan daripada fx. Oke, lalu kayak tadi ya. Ini min boleh masuk ke dalam, ini jadi min karena 0 itu juga min. Jadi kok tanya 0 itu apa, Pak? Ya min ya plus. Berarti 0 itu bisa dikasih min. Boleh. Jadi sebenarnya kayak gini. Nah, lalu f min x-nya kita ganti dengan persamaan dari apa? 3f. Oke, ini kita balik lagi boleh ya? Kita balik ya. Jadi 40 jadi 04. Nah, ini kita ganti. Tingkatan dengan apa? Dengan 3fx. Udah 3-nya keluar. 3 tambah 1 itu 4. Dapat kan? 12 dibagi 4. 3. Bisa ya diperhatikan. Ini sesuatu hal yang bagus sekali. Oke. Kemudian terakhir nomor 12. Ini UTBK 2021. Lah kebetulan pangkatnya itu berbeda 1. Berarti pakai cara cepat dong. Ya kan? Lalu di sini adalah definisi. F min x sama dengan min. Konsisten ya. Berarti ini merupakan fungsi ganjil, karena kalau min ya min. Kalau korupsi ya dosa aja, walaupun disumbangkan ke masjid, walaupun disumbangkan ke anak yatim, maka korupsi itu dosa aja gitu. Nggak ada artinya. Bisa ya? Nah, kita gunakan tadi ya. Gimana tadi masih ingat? Yaitu karena dia fungsi ganjil, maka bilangan boleh keluar dari integral. Berarti jadi x aja. Lalu jangan lupa, ini diturunkan. Ngerti diturunkan. Turunannya apa? Turunnya 5x kuadrat plus 8. Nah, turunannya itu adalah jadi apa? Jadi 5x plus 8. Oh, ini ada duanya ya. Harusnya bukan 5x ya, tapi harusnya 10x. Oke. Nah, seperti ini maksud saya ya. Jadi ini diturunkan sekali lagi adalah menjadi 10x per 8. X-nya kecoret, bilangannya keluar. Dan batasnya berubah. Kalau kamu masukin 0, ini habis, jadi 5. Dimasukin min 4, jadi min 5. Padahal fungsi seperti ini namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu kalau dari min ke plus, ya pasti 0. Oh, udah. Jawabannya adalah 0. Yaitu jawaban yang C tersebut. Ya, jadi hati-hati kembali ke konsep fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya, dan ini semua ringkasan rumus tentang integral, dan sekarang bisa kamu coba soal tesnya. Ya, dimana dalam waktu 30 menit kamu coba 9 soal ini. Oke. Kemudian kalian bisa menyiapkan diri untuk bergabung pada program intensif UTBK dan ujian mandiri, dimana setelah ujian akhir sekolah kalian bisa belajar setiap hari ya. Kemudian khusus mempersiapkan UTBK dan seluruh ujian mandiri ya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.